Halo Halo, Manners, Manners. jumpa lagi di Sapa Alumni episode 2 di Kabinet Nawasa Hit ya. Tak kenal maka tak sayang, kenalin nama gue Rintis dan sebelah gue ada Gue Ora. kita berdua dari Departemen Humas Divisi Internal. Nah, buat Manners nih yang belum tahu Sapa Alumni itu apa, coba Yor jelasin dikit-dikit tentang Sapa Alumni. Nah, Manners, Sapa Alumni adalah salah satu proker dari Humas Internal yang mana kita mengundang salah satu alumni dari manajemen, yaitu dari Prodi Manajemen Universitas Pertamina nih, Manners. Nah, buat Manners di rumah gimana nih kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Pastinya sehat dong Yor. Kalau udah sehat gini, liburan panjang kayak gini pastinya kan lagi nyantai di rumah ya Pak. Oh, iya. Harus dan wajib sih nonton Sapa Alumni episode 2 kali ini. Soalnya narasumber kali ini gak kalah keren Yor. Dia asik juga, keren, dan dia tuh bakal ngasih bekal kita buat nanti di dunia kerja Yor. Wih, mantap ya. Siapa tuh? Nah, jadi Yor, narasumber kali ini dia lulusan mahasiswa Universitas Pertamina dengan IPK 3,92 Yor. Mantap nggak tuh kalau di CV jebol di mana-mana Yor. Dia juga Iya sih, bener. gue juga dapat info dia juga pernah juara 1 debat ekonomi tingkat nasional. Dan yang keren, dia juga penerima beasiswa full penuh dari Universitas Pertamina. Sama kayak gue Yor, gue juga dapat beasiswa full penuh dari orang tua tapi dan dia juga waktu di manajemen Universitas Pertamina dia pernah menjabat sebagai ketua himpunan angkatan 18 Yor. Lah, Kahim 18. Iya. Kajaka bukan? Ya malah lo omongin, biar Manners yang lagi di rumah pada kepo dulu baru kita omongin. Ya udahlah, kita langsung aja panggil Kak Jaka nih yang kalah keren. Nah, ini dia narasumber kita, Kajaka. Kita sebelumnya mau nanya seputar tentang Kajaka ya. Mungkin bisa pertama-tama kenal diri dulu Kak ke Manners. Oke, semuanya salam kenal. Nama gue Jaka. Gue alumni angkatan 2018, Prodi Manajemen. Gue asal Lampung, tapi ngekos di daerah Kelapa II. Nah, jadi Kak di Sapa Alumni kali ini kita bakal ngomongin tentang dunia kampus versus dunia kerja nih. Nah, sesuai dengan tema kan Kak, Iya. Kak Jaka kan kerja di perusahaan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk nih Kak. Boleh dijelasin nggak Kak dikit-dikit tentang langkah awal Kak Jaka nih cari tahu tentang lowongan pekerjaan terus dan bisa sampai ke PT ini gimana tuh Kak? Boleh jelasin dikit-dikit ya? Oke, boleh banget. Jadi PT ini salah satu perusahaan energi, khususnya di bidang tambang batu bara ya. Jadi salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia juga. Terus gimana gue bisa masuk? Ya tentu gue mempersiapkan. Tapi di sini disclaimer juga buat teman-teman sekalian bahwa apa yang gue lakukan ini ke depan gue akan sampaikan nggak mesti menjamin ketika kita melakukan bakal sama apa yang gue capai ya. Jadi intinya apa yang gue lakukan ini hanya buat gue dapetin seperti apa. Apa sih yang gue lakukan? Pertama ya tentu gue itu apply terus ya. Jadi sebenarnya nggak cuma di PT ini doang. Tiap hari gue itu apply di mana-mana. Jadi bahkan gue ngajak teman-teman gue untuk konsisten daftar di perusahaan di mana-mana. Jadi bahkan sehari itu minimal 10 lowongan yang Minimal ya? Iya itu minimal. Itu minimal. Hingga akhirnya mungkin dari 100 yang bakal balas 5 atau berapa gitu. Jadi kalau misalkan lo daftar baru 30 lo ngeluh jangan. Gitu ya. Itu yang pertama. Dari situ terus juga dari sela-sela gue apply, gue ngelatih diri gue, improve diri gue, ikut pelatihan lah, ikut seminar lah, kemudian mempelajari mendalam khususnya di bidang HR. Hingga akhirnya gue bisa ngelewatin tahapan itu ada 6 tahapan. 3 tahapannya lebih ke teknis, kayak ada tes psikotes lah, tes psikologi, teknis, dan 6-nya dari interview dari pertama dari HR, user, dan juga dari manajer. Hingga akhirnya alhamdulillah diterima lolos gitu. Itu dari beratus-ratus itu yang lolos itu ya Kak? Ya kurang tahu ya berapa. Kurang tahu. Saya nggak tahu. Nah, sebelum lebih jauh nih Kak, aku mau nanya Kak, bedanya dunia kerja sama dunia kampus tuh gimana Kak? Dari lingkungannya, mungkin dari lingkungan pertemanannya atau persaingannya gitu Kak? Oke, dibilang beda ya, karena kan kalau kampus kan dunianya belajar ya. Iya. Kalau misalkan kerja dunianya praktek. Apa sih yang beda? Tentu dari situasinya gitu. Kalau misalkan
di kampus itu tepatnya kita salah. Gue bilang tepatnya salah, kan kita kan belajar. Nah, jadi lo perbedaan aja salah nggak apa-apa. Yang penting lo tahu akhirnya bener itu gimana. Nah kalau di kerjaan salah itu kalau bisa sedikit. Lo harus banyak benarnya karena dia berhubungan dengan operasional perusahaan kan. Kalau lo salah berhubungan sama orang lain. Apalagi gue ini HR, kalau gue salah itu bakal mempengaruhi karyawan lain gitu kan. Jadi makanya gue bilang kalau di kampus perbanyak salah, perbanyak gagal hingga akhirnya lo tahu yang benar itu gimana, sehingga lo ketika lo udah masuk kerja lo tahu ngelakuin hal yang benar seperti apa. Kemudian untuk pertemanan ya, pertemanan sih kalau gue tipenya sama aja gitu, kayak nggak ada sih beda-beda. Kalau orang dulu bilang kalau pertemanan di kampus itu lebih enak, kalau di kerja itu nggak enak karena ya itu juga kerja. Tapi gue bilang sama aja, tergantung lo menempatkan diri lo seperti apa. Karena kalau gue sih tipenya apa ya, menyadari bahwa setiap manusia itu punya salah gitu, pasti bikin salah sama kita, pasti kan. Bukan gimana caranya orang itu nggak nyalahin kita atau nggak bikin salah sama kita, tapi bagaimana kita itu bisa lapang ke semua orang. Jadi ketika orang udah salah lo, oh yaudah, dan juga manusia gitu kan, jadi biasa aja. Jadi kalau menurut gua pertemanan sama aja sih gitu. Berarti nggak jauh-jauh beda ya, kayak memang tergantung dari kitanya juga. Benar. Berarti mau balik lagi tuh, berarti kita di dunia kampus tuh dihabis-habisin ya salahnya, biar di dunia kerja tuh nanti salahnya dikit biasa, gitu, udah ya. udah salah, biar Bener. tahu yang mana salah atau yang benar. Ya benar banget. Jadi dulu ketika di kampus gue tuh sering dapat kategori mahasiswa teraktif gitu ya. Bahkan kalau di angkatan gue kayaknya gue terus gitu. Nah kenapa gue aktif? Karena ya tadi gue selalu mikir bahwa kampus itu cuma dia 3,5 tahun sampai 4 tahun kan. Apa yang gue harus lakukan itu tuh mempengaruhi ke depannya gitu kan. Kalau lo cuma kuliah kayak gue kuliah yang penting IPK gue bagus dong gitu, tapi lo nggak meningkatkan skill lo, kemampuan lo, ya lo bakal tumbang juga. Jadi ketika gue kampus gue banyak aktif ya organisasi gitu kan, nggak cuma di kampus tapi di luar kampus, aktif magang, gue bahkan magang 2 kali gitu kan. Terus juga aktif belajar gitu kan. Ya artinya yang penting lo mau capek, dan capek itu pasti ada hasilnya gitu. Nah, gue mau lanjut ya kak. Nah kak, gue lihat-lihat tuh di sekitar gue teman-teman itu yang udah pada kerja tuh, gue lihat tuh kayak ritmenya tuh cepet banget sih kak. Kayak udah dapet project apa, besok ya kelar. Padahal dari pagi sampai sore udah dapet kerjaan. Terus malamnya di chat atasan dapet ini. Nah itu gimana kak? Buat kak Jaka sendiri, pastinya udah pernah ngerasain gitu ya. Nah buat ngerasain gitu tuh gimana tuh? Oke, ya tadi yang penting itu kita harus disiplin ya, kita harus bisa membagi waktu kita. Terus kita gimana? Jadi kan kayak gue ini bagiannya masih level-level bawah lah gitu kan. Jadi banyak yang kayak misalkan dari user A minta selesaiin ini gitu, user B minta selesaiin ini ya. Nah, lo harus bisa ngatur mana sih yang prioritas gitu. Misalkan kalau si user A ini minta, gue minta deadline siang ini ya, sedangkan yang B ini nggak ngasih deadline. Jadi lo kerjain dulu yang awal dulu, yang A dulu gitu. Baru nanti yang C, jangan tumpang tindih. Dan kalau bisa lo komunikasikan dengan atasan lo, Pak, saya masih dapat tugas ini. Gimana kalau saya selesaikan nanti sore atau besok? Yang penting jangan asal terima, tapi lo nggak ngeliat diri lo seperti apa gitu. Jadi yang penting lo harus mengukur dan komunikasikan. Nggak ada yang salah sih dengan komunikasi menurut gua. Yang penting lo berani untuk mengkomunikasikan. Menas, berarti komunikasi itu penting. Nggak buat di dunia kerja dong, di dunia percintaan juga sih. Bener. Nah, Kak, tadi kita kan ngomongin ritme di dunia pekerjaan nih Kak. Kalau tantangan nih Kak, tantangan atau tantangan yang Kak Jaka dapat tuh apa juga yang dirasain, tantangan atau tantangan di dunia kerja? Dunia kerja. Oke, tantangan di dunia kerja itu yang pasti lebih ke menyesuaikan, adaptasi gitu ya. Karena nanti ketika lo masuk kampus lo hanya bertemu tentang ya kampus doang gitu kan, anak-anak sini gitu lah. Ketika lo kerja lo bakal ketemu dari anak-anak misalkan kampus sebelah gitu, yang kampus-kampus yang lo rasa dia top dan sebagainya lainnya. Dan itu yang harus lo menyesuaikan diri lo, jangan pernah merendahkan diri lo ya. Kan kadang gue merasa anak-anak kampus itu merendahkan dirinya di hadapan anak kampus lain. Ketika lo udah kerja lo sama, porsi lo sama. Yang lo harus lakukan adalah bagaimana lo bisa, kalau gue sih lebih suka menonjol gitu, membuktikan bukan tentang dari mana gue tapi tentang siapa gue. Jadi lo harus meyakini diri lo. Nah, kan kali ini gue kerja, siapapun teman gue, siapapun lingkungan gue fokus kerjaan gue dan gue fokus ngebuktiin untuk melakukan hal yang paling baik. Oke.
Nah kak, aku mau nanya nih, suka duka saat kerja tuh apa aja sih kak? Mungkin suka duka ya pasti sukanya ya akhirnya lo bisa bekerja ya, karena yang tadi gue bilang bahwa ketika lo nganggur juga nggak enak gitu. Iya. Walaupun bisa santai tapi lo nggak enak. Dukanya itu ya mungkin dari segi waktu ya, karena kita kan hanya sebagai karyawan, bukan yang punya perusahaan. Jadi kadang kita punya beban tugas yang lebih waktu kita bekerja itu sih. Selebihnya gue masih menikmati pekerjaan gue, nggak tahu ke depan ya insya Allah gue pasti menikmati terus lah. Nah kak, di dunia kerja tuh kayak ada saingan gitu nggak sih kak? Kalau yang harus ini gue harus ini, ada saingan nggak sih kak di dunia kerja itu? Ada, tapi kalau gue tidak mau ikut saingan gitu kan. Mungkin di sebagian orang saingan itu perlu gitu kan untuk karir plan dia gitu, untuk dia semakin tinggi jabatannya. Tapi kalau gue lebih kepada yang penting lo melakukan hal terbaik aja gitu, nggak perlu menjatuhkan orang lain lah intinya. Kayak intinya lo tetap berdiri ataupun tetap meninggi tapi tanpa menjatuhkan orang lain. Tapi tetap selalu upgrade ya kak? Selalu upgrade ya. Selalu upgrade berdiri sendiri. Bisa ceritain nggak kak pertama kali nerima project dari perusahaan itu gimana? Oke, untuk pertama kali project karena gue bagian HR, lebih ke talent acquisition sama database HR. Di sana project pertama gue diminta untuk shortlist kandidat yang bakal daftar di perusahaan kita gitu. Dimana itu satu lowongan aja bisa sampai 500-an pendaftar gitu. Sedangkan gue kemarin tuh nge-handle 5 lowongan tuh, 5 atau 4 ya segitu. Jadi ada sekitar 2000 lebih lah ya. Dan tiap lowongan itu hanya diminta 10 aja gitu untuk di shortlistnya untuk dilakukan tes lanjutan gitu ya, untuk wawancara. Nah jadi kan itu menentukan banget tentang diri gue ya, karena kan gue masih anak baru nih di sana, dikasih project seperti itu penting banget projectnya. Jadi gue harus melakukan hal yang paling bisa gue lakukan. Dan alhamdulillah ketika sebelum gue kerja, gue kan sering aktif pelatihan HR gitu. Gue tahu gimana caranya shortlist kandidat dengan mudah. Jadi gue kayak buat database sendiri pakai Excel sih, tapi itu bisa melakukan shortlist dengan cepat. Jadi dari situ gue sampaikan ke atasan gue, dan atasan gue apresiasi hal tersebut karena gue anak baru tapi gue bisa shortlist secara otomatis gitu. Jadi topik dari atasan gue, dan mungkin dari situlah gue bisa dipercaya untuk project lain. Berarti cara Kak Jaka buat menggali potensi waktu kerja itu ya upgrade diri waktu dikasih tugas, kita kreatif sendiri gitu ya Kak? Iya kayak karena itu kreatif itu penting banget sih. Yang harus dilakuin nih? Harus dilakukan disiplin sih juga, karena disiplin itu hal yang paling penting. Nggak cuma kerja tapi hidup juga harus disiplin. Disiplin waktu lo, ingat ya, misalkan lo kerja udah agak lama, terus lo merasa kayak gue kan udah agak lama gitu, jadi santai aja lah, maksudnya gak nggak apa-apa lah. Jangan karena waktu lo udah lama ataupun lo udah senior lo merasa bahwa aturan itu udah nggak berlaku lagi. Jangan. Jadi aturan itu berlaku untuk dilakukan terus. Jadi disiplin lo masuknya, disiplin lo kerjanya, disiplin lo ngelakuinnya, itu penting banget sih. Jadi intinya kalau disiplin aman sih. Sama harus gampang, kalau buat anak baru gitu masuk di Indonesia itu harus adaptasinya tinggi banget ya Kak, harus tahu sifat ini, sifat orang ini, harus biar gampang nyelesain project bareng-bareng gitu ya. Ada nggak sih Kak project bareng-bareng gitu Kak? Ya ada. Pasti ada lah gitu. Pasti ada. Dan itu asik sih menurutku ya. Kalau bareng-bareng itu biasanya habis dari project kan selesai tuh. Habis selesai itu kayak kita senang aja gitu, kayak melakukan project bareng-bareng. Ya makan-makan bareng dan sebagainya, itu kayak lebih kayak menikmati pencapaiannya gitu. Itu keren sih. Nah Kak, ngomongin tentang kerja bareng-bareng nih, bareng teman itu kan pasti kan ada, wah kita bertiga nih Kak, kita bertiga dapat project bareng, satu nih selesain. Tapi pasti kan tuh nggak mungkin kan yang ngerjain Kak Jaka doang, aku udah pasti digabung-gabung, dipisah-pisahin kan. Nah si Yora ngerjain si A, Kak Jaka ngerjain B, gue ngerjain C. Nah gimana nih Kak kalau ada kekurangan nih Kak, teman kakak sebenarnya dapat A tapi dia tuh kurang dalam nyelesain itu, dan Kak Jaka pantasnya emang kerjaan ini aku kan, jadi kan nggak bisa langsung. Nah itu gimana Kak cara biar backup gitu, cara punya teman yang rada kurang bisa nyelesain project gitu?
Oke. Ya pasti ada gitu ya. Tapi gue selalu melihat gini, bahwa setiap orang tuh punya kekurangan, punya kelebihan. Sama kayak gue, mungkin ketika project itu gue bisa ngelakuinnya, teman gue nggak bisa. Tapi gue selalu mikir, mungkin project lainnya gue yang nggak bisa, dan dia yang bisa. Makanya jangan pelit berbagi lah gitu. Ya mungkin berbagi waktu, berbagi pengetahuan itu penting banget menurut gue ya. Karena tadi manusia itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Mungkin suatu saat lu yang merasa lebih, tapi mungkin di next project lu yang kurang. Jadi ya udah lakuin aja gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa, lu ajarin, lu bantu. Jangan kayak masa bukan bagian gua nih, jadi kerjaan, jangan lah. Karena intinya kerja itu bantu. Ngelakuin sesuatu itu pokoknya nggak cuma lihat dari hal material gitu ya, tapi lihat juga dari non material, kayak gue bisa berbagi, mungkin sedekah ilmu lah gitu. Teman-teman itu kan bisa juga. Nah, bisa diterapin nih manners buat manners yang lagi di rumah, buat manners dari pas di kampus, bisa buat pas di kerja kelompok nih bareng teman-teman nih, jangan saling gampangin teman, nggak bisa ini, jangan dijat juga nih, dia nggak bisa ini, dia saling bantu aja kita gitu. Iya benar. Nah, saling membantu lah istilahnya kan. Kalau misalkan temennya nggak bisa gitu kan, jadi bantu kalau misalkan kita bisa gitu. Namanya juga sama-sama belajar gitu ya. nah udah ini Kak, ini pertanyaan terakhir tadi Kak sebenarnya. Udah kita apresiasi dulu nih buat Kak Jaka. Iya. Nah, semoga apa yang udah diomongin Kak Jaka ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat manners nih. Kita dapat pelajaran banyak nih nanti buat kita terapin di dunia kampus sih pastinya bisa ya Yor ya. Iya, Kita benar. apalagi yang buat tadi kerja kelompok itu pastinya kita bakal ngerasain itu sih. Yang pasti sih persiapan kita buat kerja juga. Nah, dan kita dari Humas Internal mau ngasih itu sih Kak, kayak semoga Kak Jaka itu, Kak Jaka semakin sukses gitu. melancarkan dalam setiap proyeknya gitu. Kalian juga lah ya. Iya. Amin. Boleh dong Kak kasih pesan dan kesan buat kita semua buat divisi internal ini. Oke, karena gue dulu juga di organisasi ya, di himpunan. Salah satu kan tadi gue pernah bilang komunikasi itu penting banget, dan humas itu bagian mengkomunikasikan gitu kan. Jadi kalau misalkan komunikasinya baik, insya Allah kegiatannya akan baik karena akan tersebar dengan baik. Tapi kalau misalkan komunikasinya jelek, ya pasti akan tidak baik juga. Jadi gue apresiasi buat teman-teman sekalian. Terus lanjutkan sama satu gini, jangan pernah berharap terhadap sesuatu gitu kan. Ya, misalkan lu udah mengkomunikasikan dengan baik, tiba-tiba orang itu nggak ngerti dan nggak ngelakuin, terus lu jengkel. Jangan, yang penting tugas lu selesai, apa yang lu lakukan selesai, udah berhenti di situ. Hasilnya udah lain lagi lah gitu. Karena kalau misalkan lu nerapin kayak take and give dalam berbuat baik, ya nanti lu akan sakit sendiri sih gitu. Nah, sampai di sini dulu aja episode Sapa Alumni kali ini. See you, manners.